bahwa donasi ini kan di tangan saudara Nopi ya, yang menggerakkan atau yang melaksanakan karena dia berbadan hukum ya. Karena di dalam suatu akte itu dia bisa mengalihkan, bisa memberi suatu kuasa, atau dia juga bisa memberi sesuatu atas dasar akte yayasan ya. Nah, kalau yang saya lihat daripada berita-berita yang lalu, ini kan saudara Nopi ini melakukan donasinya pindah ke NTT ya. Nah, ini kan tergantung bagaimana atas persetujuannya para donasi. Kemudian apakah itu semua sudah sepakat ya. Kemudian dia juga diberikan mandat untuk mengalihkan atas dasar mandat tadi para donasi. Nah, kalau donasinya itu dialihkan, berarti bahwa itu sudah clear, tidak masalah. Karena donasi itu berdiri di atas uang yayasan ya. Kalau misalnya umpamanya uang itu sebagai titipan antara Agus dengan Nopi, itu bisa dituntutnya dengan adanya catatan suatu perjanjian atau pernyataan atau surat keterangan bahwa dia telah menitipkan uang sejumlah itu. Nah, kalau misalnya ternyata keterangan itu dia mengalihkan tanpa izin, itu kan sama juga mengalihkan hak orang lain. Tapi kalau mamanya sekarang ini bahwa saudara Nopi dan beserta dengan para donatur itu menyetujui yang mana yang lebih dahulu, kepentingan bencana alam atau dirinya sendiri seseorang kan gitu. Makanya ini perlu dipahami bahwa donasi ini kan kepentingannya itu tergantung kepada para tujuan. Bagaimana caranya tujuan itu agar bisa dilaksanakan dengan adanya sesuai amanat, yaitu kemanusiaan ya. Yang satu bisa kesehatan, tetapi yang kesehatannya bagaimana dilihatnya seperti apa. Nah, kemudian akhirnya kenapa bisa dialihkan itu. Nah, tentu ada sesuatu pengalihan itu karena adanya mungkin ya salah satu pihak tidak memiliki, pertama adalah tiket baik, kedua adalah dia kredibilitasnya kurang menyapa, atau dia juga terhambat dengan komunikasi dengan baik, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya donasi itu bisa dialihkan kemana saja atas persetujuan, tergantung pada orang yang memberikan donasi itu. Nah, kalau misalnya bilang nih kesehatan, atau misalnya si saudara misalnya diduga si Agus itu menuntut, itu kan hak dia, tetapi harus ada bagaimana caranya uang itu, uang miliknya siapa, dari mana uang itu, dan bagaimana uang itu bisa jatuh ke yayasan. Betul kan? Nah, umpamanya uangnya dirinya sendiri untuk menitipkan kepada Nopi, maka Nopi harus mengembalikan sejumlah uang yang dititip uang itu. Itu yang saya lihat gambarannya ya. Apakah saudara Agus dengan Nopi ini membuat surat kesepakatan enggak awalnya? Apakah surat pernyataannya itu ditandatangani bersama? Tidak. Kalau misalnya mamanya bersama, nilainya ada enggak? Atas dasar donasi yang akan diberikan kepada yayasan harus dilimpahkan kepada saudara Agus. Contohnya kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya ini cuma hanya lisan, ini nggak bisa. Karena dia donasi itu berbentuk badan hukum. Nah, dia juga harus membuat suatu pernyataan ketika saat membuat komit terhadap penampung yayasan itu. Nah, sehingga bahwa yayasan itulah yang akan bisa mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan. Kalau mamanya kesepakatan itu dilaksanakan, berarti ada penyalahgunaan terhadap donasi-donasi itu, sehingga haknya si Agus akan kehilangan, seperti itu ya. Bisa itu mamanya dia ada buat surat komitmen apa segala macam, bisa dituntut untuk minta mengembalikan, tetapi ada nggak, harus diketahui. Kalau misalnya itu tidak ada, bagaimana bisa dituntut dia? Terus tiba-tiba mengapa saudara Nopi mengalihkan ke wilayah orang lain, yaitu ke NTT, seperti itu ya. Nah, itu kan saya lihat tuh ada beberapa
kebutuhan-kebutuhan kehidupan kemanusiaan ya. Akhirnya diberikan beberapa jumlah barang kebutuhan itu dikirim ke NTT seperti itu.